Ratusan santri yang tergabung dalam Aliansi Santri Kabupaten Probolinggo berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dalam aksinya, para santri mendukung langkah KPK mengusut tuntas kasus korupsi yang ada di Kabupaten Probolinggo, termasuk kasus korupsi yang menjerat Bupati Probolinggo. Sambil membawa poster berisi tuntutan, para santri berorasi di depan kantor DPRD. Kami punya catatan kritis kepada DPRD. Kita tahu Kabupaten Probolinggo ini menduduki kabupaten termiskin nomor 4 di Jawa Timur. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh KPK melakukan OTT dan memeriksa banyak dinas itu kami syukuri. Meski mendapat pengawalan polisi, aksi unjuk rasa santri ini berjalan damai. Usai menyampaikan aspirasinya, para santri membubarkan diri dengan tertib. Uji materi yang diajukan OC Kaligis terkait hak remisi bagi narapidana telah diputuskan. Meski Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Kaligis, namun institusi itu membuka kemungkinan koruptor untuk mendapatkan remisi. Penanganan korupsi di Indonesia semakin carut-marut. Setelah 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan, kini justru koruptor dinyatakan berhak mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Makin tidak sinkronnya penanganan korupsi di negeri ini, ditambah saat 57 mantan pegawai KPK yang dinyatakan sebagai orang bermasalah, justru Kepolisian Negara Republik Indonesia ingin mengangkatnya menjadi ASN di institut tersebut. Ketika kemudian itu disampaikan oleh Pak Kapolri, maka secara langsung Pak Kapolri sedang berbicara bahwa apa yang disampaikan Firly Bahuri, bahwa kami adalah orang yang bermasalah gitu ya, atau setidaknya masalah wawasan kebangsaannya ya, itu kan artinya tidak benar. Sebagaimana kita tahu Ombudsman dan Komnas HAM mengatakan bahwa proses-proses itu manipulasi, ilegal, melawan hukum, dan itu tentunya bukan suatu hal yang bisa diukur dengan baik karena tidak transparan dan banyak permasalahan lain. Apalagi ketika dikatakan motifnya adalah penyingkiran. Sementara itu, koruptor yang seharusnya diberikan hukuman yang berat justru kini terbuka ruang untuk dikurangi masa tahanannya. Mahkamah Konstitusi dalam keputusan sidang pada Kamis 30 September lalu menegaskan pemberian remisi menjadi otoritas penuh lembaga pemasyarakatan tanpa diintervensi oleh lembaga lain, terutama jika campur tangan itu bertentangan dengan semangat pembinaan warga binaan. Semua terpidana, tanpa terkecuali koruptor yang sedang menjalani masa pembinaan, berhak mendapatkan remisi sebagaimana dijamin Undang-Undang Pemasyarakatan. Hal tersebut merupakan jawaban MK atas uji materi yang diajukan oleh OC Kaligis terkait syarat remisi bagi narapidana. Di lain pihak, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menilai putusan MK tersebut problematik dan kembali melemahkan agenda pemberantasan korupsi. MK dinilai telah melakukan penyelundupan hukum, mengingat kewenangan pengujian PP ada di tangan Mahkamah Agung. Lalu bagaimana nasib pemberantasan korupsi di negeri ini? Bagaimana nasib pemberantasan korupsi? Benarkah putusan MK tersebut bisa membuka pintu remisi bagi koruptor? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum tata negara dari UGM OC Madril dan peneliti ICW Kurnia Ramadan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Latif. Ya, saya ke Mas Kurnia dulu. Mas Kurnia, MK membuka pintu remisi bagi koruptor. Di bagian mana di putusan itu yang menyatakan ada peluang untuk hal tersebut? Ada dua hal ya Mas Latif. Yang pertama, kita berbicara soal putusan MK yang baru saja dibacakan dan bagaimana proyeksi ke depan. Kalau kita cermati sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat ke depan. Jadi bukan berarti putusan MK itu langsung memberikan remisi kepada narapidana kasus korupsi terlebih pihak yang mengajukan uji materi tersebut. Sebab MK sudah menegaskan bahwa pemohon tidak mendapatkan remisi bukan karena Undang-Undang Pemasyarakatan, tapi karena PP 99 tahun 2012. Clear sekali itu. Dan kalau kita berbicara ke depan,
Tentu kalau PP 99 tahun 2012 ini direvisi dan dibuka keran bagi terpidana kasus korupsi itu mendapatkan remisi juga, tentu menjadi permasalahan yang sangat serius. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bicara soal hak, setiap narapidana, termasuk narapidana kasus korupsi, itu berhak mendapatkan remisi. Dan itu telah sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Namun kalau kita masuk pada rezim PP 99 tahun 2012, semangatnya adalah semangat pengetatan. Kenapa diperketat? Karena kejahatannya masuk pada kejahatan khusus yang berdampak sistemik. Maka dari itu, pasal 34A PP 99 tahun 2012 itu menambahkan 2 syarat bagi terpidana kasus korupsi yang ingin mendapatkan remisi. Yang pertama harus menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Yang kedua mesti melunasi denda dan uang pengganti. Sebenarnya isu ini bukan kali pertama saja mencuat ke masyarakatan. Aturan ini selalu ingin diselipkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang berupaya untuk menafikan PP 99 tahun 2012 tersebut. Lagipun Mahkamah Konstitusi tadi sebenarnya sudah disinggung di dalam keterangan Profesor Denny Indrayana tidak berwenang untuk menguji PP 99 tahun 2012. Jadi sepanjang belum direvisi, baik Undang-Undang Pemasyarakatan yang sependek pengetahuan saya sudah masuk dalam prolegnas, tidak mencabut atau tidak menambah norma baru bahwa napi korupsi dapat mendapatkan remisi, maka sebenarnya terpidana kasus korupsi harus merujuk pada PP 99 tahun 2012. Baik. Gitu. Saya ke Bung Oce. Bung Oce, tidak mendapatkan remisi bagi pelaku kejahatan khusus seperti koruptor dikunci oleh PP nomor 99 tahun 2012. Tapi kemarin putusan MK menyatakan bahwa remisi menjadi wilayahnya lembaga pemasyarakatan, tidak boleh diintervensi oleh aturan-aturan yang lain. Apakah kemudian ini yang disebut bisa membuka remisi bagi koruptor? Ya, Bung Latif, pertama kita harus memahami putusan MK itu dengan baik. Putusan MK itu tidak terlalu panjang, ya, 51 halaman. Dan putusan MK itu pada dasarnya menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh OJK Liggis terhadap pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Pemasyarakatan 1995. Dan karena sejatinya permohonannya ditolak, maka sebenarnya tidak ada sebenarnya keadaan hukum baru yang dilahirkan dari putusan MK tersebut. Bahkan di putusan itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan beberapa hal. Pertama, soal bahwa remisi itu bukanlah hak asasi manusia, bukanlah hak konstitusional, dia hanya menjadi sebagai hak hukum saja yang ditentukan oleh undang-undang dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, dan itu dapat dibatasi. MK mengutip putusan yang pernah mereka putuskan pada tahun 2017, ya, sama pada intinya. Jadi hak itu dapat dibatasi. Jangankan hak yang diatur oleh undang-undang, hak asasi manusia saja yang diatur di konstitusi itu boleh dibatasi berdasarkan ketentuan konstitusi. Jangankan itu. Bung Oce, tapi pada putusan itu ada disebutkan bahwa hak semua warga binaan untuk mendapatkan remisi itu sama. Dia tidak menyebutkan bahwa ada kasus-kasus kejahatan khusus tertentu. Apakah memang seperti itu putusannya? Iya, makanya perlu kita pahami bagaimana struktur putusan itu, ya. Saya ingin melanjutkan, ya. Jadi itu satu argumentasi yang penting. Kemudian argumentasi kedua bahwa putusan itu mengakui mengenai kewenangan pemerintah mengatur lebih lanjut perihal bagaimana melaksanakan hak remisi itu berdasarkan pasal 14. Jadi menurut putusan itu, Bung Latif, pasal 14 itu tidak ada persoalan, tidak mengandung diskriminasi dan seterusnya. Cuma memang di putusan itu ada paragraf 1 di mana MK menyampaikan pendapat. Jadi MK menyampaikan pendapat soal seharusnya, ya kira-kira begitu, ya, sebaiknya kalau bicara soal hak warga binaan, maka pendekatan-pendekatan restoratif dikedepankan, pendekatan untuk pemulihan, ya, membina, itu dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, itu memang ditegaskan, dituliskan di salah satu paragraf. Jadi pada dasarnya putusan itu sebenarnya menolak anggapan bahwa
pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan soal hak remisi itu diskriminatif, itu ditolak di putusan itu sebenarnya. Karena yang dimaksud diskriminatif dalam pemahaman konstitusi adalah kalau sebuah hak itu diberikan atas dasar pembedaan ras, atas dasar perbedaan keyakinan berpolitik misalnya. Nah itu baru memenuhi prinsip diskriminasi. Tapi kalau soal syarat yang ada yang tambahan dan seterusnya, itu menurut MK tidak diskriminasi. Nah, cuma memang ada pendapat yang disampaikan dalam putusan itu yang sebenarnya kalau menurut saya pendapat yang semacam itu kalau kita nilai dari putusan ini secara keseluruhan itu tidaklah mengikat karena pada akhirnya mengenai implementasi dari undang-undang tetap ada di pemerintah. Jadi PP itu tetap tidak dibatalkan, tetap berlaku. Bagaimana memaknai kalimat tidak boleh diintervensi oleh aturan lain tentang remisi yang merupakan wilayah lembaga pemasyarakatan tersebut? Ya, itu satu MK mengatakan bahwa di dalam pendapat itu sebaiknya pembatasan semacam itu akan lebih ideal kalau diputuskan di putusan peradilan. Nah, di sisi lain MK juga menyatakan bahwa implementasi undang-undang itu diatur lebih lanjut dalam PP, peraturan pelaksana pemerintah, dan itu boleh begitu ya, secara aturan boleh. Nah, kewenangan dalam memberikan remisi itulah yang kemudian menurut MK itu berada di wilayah pemerintah. Dalam hal ini adalah lembaga pemasyarakatan. Jadi ini dalam hal ini tadi pertanyaannya lebih banyak ke soal wilayah, siapa yang memiliki wilayah dalam menentukan remisi, siapa yang punya kewenangan. Tentu pemerintah ya, dalam hal ini lembaga pemasyarakatan. Tapi bahwasannya ketentuan PP itu belum berubah, kemudian syarat-syarat itu masih diakui, bahkan menurut MK tidak diskriminatif, itu perlu menjadi panduan bagi pemerintah tentu saja. Selama PP-nya memang tidak berubah ya. Oke, baik. Kawan-kawan ICW seoptimis OC nggak menyikapi putusan MK ini? Ya, tentu menjadi persoalan baru kalau nanti penentuan remisi itu berada di ranah pengadilan. Kenapa saya katakan seperti itu? Mari kita lihat realita yang terjadi hari ini. ICW cukup concern melihat dan meneliti proses persidangan perkara korupsi setiap tahun. Di tahun 2020, rata-rata hukuman untuk pelaku korupsi itu hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Jadi kami beranggapan belum ada sense of crisis dari majelis hakim untuk melihat betapa rusaknya daya serang dari kejahatan korupsi itu sendiri. Apalagi kalau kita berbicara remisi, itu menjadi quote-unquote keuntungan bagi terpidana. Jadi kalau majelis hakim tidak memiliki sense of crisis soal pemberantasan korupsi, itu akan berbahaya karena dia pasti akan menganggap kejahatan korupsi sama seperti kejahatan lainnya sehingga bisa dijatuhi remisi. Ini penting sekali untuk dibincangkan dan dikritisi bersama oleh masyarakat karena tadi sudah saya sempatkan ada undang-undang pemasyarakatan yang sedang masuk dalam prolegnas. Seringkali substansi perubahannya mengarah pada pelemahan terhadap pemberantasan korupsi. Satu di antaranya kalau kita bicara soal pemasyarakatan yang selalu berupaya untuk diganggu substansinya pasti terkait dengan remisi. Ada upah. Jadi jangan sampai juga putusan ini dimaknai oleh beberapa pihak seakan-akan langsung terbuka keran remisi. Itu jelas sekali salah total pikiran seperti itu. Begitu mungkin Mas Latif. Baik, permasalahannya jika dibawa ke pengadilan pada penyikapan hakimnya atau pada aturannya? Bung Kurnia. Sepanjang PP 99 tahun 2012 tidak direvisi, maka konsepnya masih sama seperti pasal 34A. Yang bahaya adalah kalau undang-undang pasnya itu, undang-undang pemasyarakatan yang baru, mencabut PP 99 tahun 2012. Itu yang seringkali di draft yang kita temukan. Kalau dalam konteks persidangan, khususnya putusan, regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi itu sering sebenarnya membukalah untuk menghukum berat. Tapi seringkali hakim justru memperingan hukumannya. Ada banyak contoh yang bisa kita sebutkan. Gitu, Mas. Bung Oce, bagaimana kemudian mengawal sikap hakim dalam menyikapi
kasus ini nantinya sehingga kemudian pemberian hukuman kepada kasus-kasus korupsi kepada koruptor itu tetap seperti yang kita harapkan? Jadi begini, di dalam yang menarik itu, di dalam beberapa putusan hakim yang pernah saya pelajari, justru hakim menolak untuk mengabulkan ya permintaan untuk pencabutan hak remisi secara bersamaan. Bahkan hakim almarhum Artijo Alkostar termasuk salah satu hakim yang punya pandangan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk bicara soal remisi ya, mencabut hak remisi karena itu adalah wilayah dari kewenangan pemerintah atau menjadi kewenangan lembaga pemasyarakatan berdasarkan undang-undang pemasyarakatan. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Kurnia bahwa poin pentingnya sebenarnya adalah soal bagaimana legislasi soal pemasyarakatan, bagaimana perdebatan soal hak warga binaan itu betul-betul diperdebatkan dengan baik dalam rancangan undang-undang, karena memang Undang-Undang 95 itu memang sudah out of date, banyak perubahan-perubahan yang harus dilakukan, tetapi ada beberapa isu krusial yang sensitif yang memang menurut saya belum ketemu desain skema yang paling baik. Sementara PP 99/2012 itu sebenarnya masih berlaku dan pemerintah dalam menggunakan kewenangannya dalam memberikan remisi, bebas bersyarat untuk 3 kategori kejahatan serius itu tetap harus punya panduan dalam PP 99/2012. Jadi itu bukan kewenangan yang bebas sebenarnya. Memberikan itu pada wilayah pengadilan sebetulnya sudah sering sekali ditolak oleh hakim sebenarnya. Salah satu ketakutan kita bahwa ini akan menjadi pintu bagi remisi tidak akan terjadi jika PP nomor 99 ini tidak dicabut, Bung Kurnia. Adakah kira-kira cara atau untuk menutup peluang kemudian ini tidak dicabut? Ya tentu itu lagi-lagi kita mesti berbicara soal komitmen pemberantasan korupsi dari pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan juga DPR. Selain dari itu, hal yang penting juga, Mas Latif, sebenarnya pengetatan hak bagi terpidana korupsi atau tindak pidana lain bukan hanya diperketat di tahun 2012 saja, tapi sudah ada PP 32 tahun 99 yang juga membuat syarat bagi terpidana untuk mendapatkan remisi. Misalnya berkelakuan baik, atau misalnya menjalani masa hukuman 2/3. Saya ingin berikan satu contoh kepada pemirsa News Prime Time ini, bagaimana PP 99 tahun 2012 ini seringkali menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Saya kasih satu contoh yang real. Baru-baru ini, pemerintah memberikan remisi kepada terpidana Joko Sugiarto Tjandra. Tentu kalau kita cermati satu persatu syaratnya, ada ruang perdebatan di sana. Misalnya, bagaimana mungkin Joko Tjandra yang sudah menjadi buron 11 tahun dianggap berkelakuan baik, sehingga dipotong masa hukumannya. Nah, hal-hal seperti ini pasti akan sering terjadi kalau undang-undang pemasyarakatan membuka celah untuk bisa memberikan remisi kepada seluruh pelaku korupsi, dan itu merupakan badai hantaman baru terhadap upaya pemberantasan korupsi. Gitu, Mas Latif. Yang menarik dari pernyataan Kurnia tadi, Bung Oce, bahwa komitmen para pembuat undang-undang, yaitu Presiden dan DPR, akan tetap kuat dalam pemberantasan korupsi jika mereka berkomitmen. Di akhir-akhir ini, apakah komitmen itu masih ada sehingga kemudian kita tidak merasa khawatir, Bung Oce? Ya, komitmen itu bisa kita nilai bersama. Kita bisa lihat bagaimana komitmen itu terhadap isu-isu pemberantasan korupsi. Ya, boleh dikatakan mungkin naik turun ya, atau mungkin bisa juga banyak turunnya begitu ya. Jadi kalau saya melihat memang ini banyak perdebatannya di wilayah kebijakan hukum sebenarnya, Bung Latif. Bagaimana ini kan debat yang lama, debat klasik ya soal hak remisi dan bebas bersyarat bagi mereka. Bagaimana menemukan formula terbaik. Sementara formula yang ada saat ini perlu juga kita lihat ya, banyak juga kritik soal konsep justice kolaborator, soal konsep whistleblower, soal di mana peran KPK, di mana peran kejaksaan dalam memberikan rekomendasi. Itu bukan suatu sistem yang sudah komprehensif, perlu untuk diberikan masukan-masukan. Dan menurut saya catatannya adalah bagaimana nanti pembentuk undang-undang itu perlu mengambil dan melibatkan berbagai pihak dalam menemukan skema terbaik. Tapi prinsipnya sebenarnya pembatasan yang dilakukan terhadap kejahatan-kejahatan serius itu bukanlah diskriminasi di mata
konstitusi itu sudah menjadi hal yang prinsipil menurut MK. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang membuat suatu tata kelola yang lebih ketat misalnya, atau satu yang lebih komprehensif, nggak ada persoalan sebenarnya di mata konstitusi. Pada prinsipnya demikian. Baik. Mudah-mudahan perbincangan ini didengar banyak pihak sehingga kemudian pemberantasan korupsi tetap baik di Indonesia. Bung Kurnia, Bung Oce, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Olivia Natania, putri dari artis Nia Daniati, terjerat kasus dugaan penipuan calon PNS mencapai 10 miliar. iNews Prime segera kembali.